Terima kasih Anda kembali di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog saya ke Prof. Muzakir. Prof. Muzakir, ada klausul apa saja yang membuat penyidik ini tetap memilih untuk tidak menahan Putri Chandrawati padahal sudah terbukti sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua? Jadi kalau penyidik itu sebenarnya punya kewenangan untuk melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka yang ancaman pidananya itu syarat umum ya. Ancaman pidana itu 5 tahun atau lebih gitu ya. Dan ini ancaman pidananya mati ya. Menurut pendapat saya, penyidik itu punya kewenangan. Di samping alasan-alasan khususnya adalah bahwa dia memang sebagai pelaku tindak pidana dengan bukti yang cukup, dan itu menurut saya pendapat itu bukti-bukti penyidik sudah kuat. Dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri. Jadi potensi melarikan diri itulah yang nanti bisa merusak atau bisa menggagalkan proses penyidikan. Dan yang berikutnya kemungkinan merusak atau menghilangkan barang bukti, misalnya adalah termasuk juga mengalihkan atau mempengaruhi saksi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kemungkinan adalah melakukan pengulangan terhadap tindak pidana. Jadi kalau lihat dari proses ini, syarat-syarat umum dan sebagian syarat khusus sudah terpenuhi ya. Mungkin dari sisi ini, kalau saya berpendapat, di antara yang lain-lain ini termasuk bagian yang disebut sebagai konspirasi atau turut serta dalam tindak pidana penganjuran. Ya. Jadi turut serta dalam tindak pidana penganjuran. Jadi menurut pendapat saya adalah mestinya cukup sah untuk cukup alasan untuk bisa menahan yang bersangkutan ya. Dengan alasan tadi sakit ternyata sudah dieliminir bahwa dia diperiksa 11 sampai 12 jam kuat begitu. Oke. Pak Edwin, sejauh ini dari LPSK sendiri juga melihat ada beberapa missing link dari pengakuan Putri sebagai korban pelecehan seksual Brigadir Joshua. Artinya secara evaluasi LPSK melihat ini ada yang mengada-ngada dalam skenario ini atau bagaimana? Ya tentu, yang Duren 3 kan sudah tadi saya sampaikan sejak awal kami curiga apakah laporan itu benar atau tidak karena dua hal. Biasanya kekerasan seksual terjadi dengan posisi relasi kuasa pelaku lebih dominan. Kedua, pelaku memastikan tidak ada saksi dari perbuatannya. Dan kalau kemudian dipindahkan juga ke Magelang, ya pertanyaannya ada juga kemudian muncul bahwa di Magelang itu kan Ibu PC tidak sendiri, ada ART-nya, 2 ART laki dan perempuan ya. Kemudian kenapa tidak teriak? Bisa saja mungkin jawabannya adalah karena kondisinya freeze ketika itu. Tapi kenapa tidak dilaporkan polisi segera gitu, ya kan? Kenapa kemudian dia kembali pada esok harinya dan kemudian terlibat dalam pembunuhan terhadap Joshua sebagaimana rumusan pasal 340 gitu. Jadi ini kan yang kemudian akan membuat kesan di publiknya bahwa seolah-olah sepertinya Ibu PC memainkan playing victim gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu. Artinya ya peristiwa itu ada atau tidak itu tidak pidana yang lain dari 340-nya Mbak Sira. Iya. Jadi sebenarnya tanpa motif pun ya 340-nya kalau terpenuhi ya tetap saja bisa divonis, bisa dihukum. Gitu. Kalau Ibu PC berdalih dengan peristiwa Magelang itu tidak pidana tersendiri dari sendiri yang tidak ada hubungannya dengan apakah itu tidak akan mengurangi unsur dari 340-nya. Ya. Iya. Ya tetap harus perlu pembuktian kalau peristiwa Magelang masih mau dimajukan oleh Ibu PC. Pak Edwin, LPSK juga seringkali gitu menangani korban-korban pelecehan seksual. Artinya ketika Putri Chandrawati bertemu dengan LPSK, psikologisnya itu seperti apa? Ya memang kalau menurut psikolog dan psikiater yang kami hadirkan untuk memeriksa, ya mereka memang melihat ada gejala-gejala trauma, depresi dari Ibu PC, walaupun tidak diketahui latar belakang atau penyebabnya, karena kan Ibu PC nggak bicara apapun. Ya. Ya. Oke, Baik. Prof. Muzakir, kalau terbukti bahwa
Putri Chandrawati bukan merupakan korban kekerasan seksual dan kasusnya juga sebenarnya sudah dihentikan begitu ya oleh pihak kepolisian. Tapi kemudian diajukan kembali. Artinya ada kemungkinan laporan palsu akan ada tindak pidana yang bisa menjeratnya lagi? Ya, itu nanti tergantung istilah bahasa penyidikan itu bobot itu ada di mana. Oke. Kalau laporan palsu itu sebagai strategi dia untuk sebut saja itu merusak proses pengadilan atau merusak proses penyidikan, dia masuknya pada obstruction of justice. Ya. Tapi kalau dia nanti tak ada hubungannya dengan itu, dia memang berdiri sendiri, gitu, tanpa ada hubungannya dengan proses pembunuhan itu, ya berarti dia nanti adalah laporan palsu yang berdiri sendiri. Jadi itu tergantung pada bobotnya. Penyidik nanti akan menimbang bobot itu ada di mana. Kalau bobotnya menjadi bagian tak terpisahkan dari apa namanya dia status dia sebagai pembunuh berencana, yang dia adalah statusnya sebagai turut serta sebagai penganjur, begitu berarti dia itu teknik untuk mengalihkan tindak pidana penganjuran untuk pembunuhan berencana. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya itu ternyata tak ada hubungannya dengan perbuatan penganjuran pembunuhan berencana, berarti dia akan berdiri sendiri. Ya. Istilah bahasanya, kalau mengkaitkan dengan pembunuhan juga kena, tetap juga masih tidak mengurangi bobotnya terhadap pidana tadi, pembunuhan berencana, tapi kalau dia tidak mengkaitkan itu tetap juga kena, gitu, terkait dengan tindak pidana laporan palsu yang merugikan kepada kepentingan korban. Dan korban pun bisa mengajukan juga, selain laporan palsu karena namanya disebut sebagai pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual, tetapi di sisi yang lain juga dia sebagai orang yang meninggal, keluarganya juga keberatan karena tindakan itu sebagai fitnah terhadap orang yang meninggal, begitu. Baik, terima kasih Prof. Muzakir, pengamat hukum pidana dan juga Wakil Ketua LPSK, Bapak Edwin Partogi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita nantikan lagi pemeriksaan Putri Chandrawati yang dijadwalkan minggu depan. Terima kasih.